Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, kali ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-8 yang berjudul Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Baik, sebelum kita mulai, marilah seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini atau kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke pelajarannya ya. Yuk. Baiklah, mari kita pelajari pelajaran yang ke-8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Masuk materi yang pertama. A. Mari hidup sederhana. Bagaimana hidup sederhana itu? Coba kita perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada sebuah rumah ya. Ada rumah yang terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah ini banyak tanaman dan pepohonan yang terawat dengan baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurut kalian, apakah rumah ini tergolong sederhana atau tidak ya? Coba kalian sampaikan pendapatnya ya. Oke, sudah? Bagaimana pendapatnya? Ya, rumah ini tampak sederhana ya. Walaupun sederhana, tapi tetap tampak indah dan bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Nah, menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Nah, jadi sederhana itu adalah tidak berlebihan dan tidak kikir atau tidak pelit ya. Berlebihan artinya tidak wajar, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau bisa disebut dengan pelit ya. Dalam menggunakan uang jajan, kita dianjurkan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu pelit ya. Nah, hidup sederhana bukan berarti harus miskin ya. Sederhana tidak berarti miskin atau tidak punya apa-apa. Contohnya adalah misalnya kita beli bakso ya, makan bakso. Nah, di situ antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok. Nah, kita pilih tengah-tengahnya ya. Kita pilih yang wajar, yaitu makan 1 mangkuk. Tidak harus sederhana itu 1/4 mangkok ya. Jadi kita pilih yang sewajarnya. Nah, di sini ada kisah sedikit dari Nabi Muhammad SAW. Beliau itu adalah rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh maupun kekuasaan ya. Namun beliau itu selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW itu tidur beralaskan sehelai tikar, dan ketika beliau bangun dari tidurnya terlihat bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad, tapi beliau sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti Nabi? Jawabannya, kita tidak mungkin bisa ya meniru Nabi Muhammad, tapi minimal kita meneladani beliau. Beliau tidak menuntut kepada Allah untuk hidup mewah, walaupun beliau adalah orang yang istimewa. Kita harus meniru ya. Kita harus menerima apapun yang kita miliki dengan bersyukur. Nah, sekarang apa sih keuntungan hidup sederhana? Nah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita yang harus kita contoh. Kesederhanaan dan ketaatan beliau harus dicontoh oleh kita semuanya sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, di sini ada beberapa keuntungan sederhana ya.
Beberapa keuntungan orang yang sederhana, diantaranya yang pertama, orang yang sederhana itu berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah dan pastinya mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mengajak atau mendorong kepada hidup boros, karena boros adalah saudara setan ya. Yang ketiga, orang yang sederhana biasanya rendah hati dan disenangi oleh banyak orang. Kita kan pasti senang ya dengan teman kita yang tidak aneh-aneh, tidak gaya dengan kemewahannya, tapi kita malah senang kepada teman kita yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah maupun gelisah. Hidupnya akan tenang ya. Yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan mengambil harta orang lain. Kalau dia sudah cukup dengan apa yang dimiliki, tidak mungkin dia ingin mengambil atau mencuri barang milik orang lain. Baik, kita langsung lanjut di surat Al-Isra ayat 27 ya. Di sini Allah menerangkan tentang sifat pemboros dan saudara setan. Baik, kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Nah, menurut surat ini bahwa pemboros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah ya. Berarti orang yang suka boros termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Dan orang yang ingkar pastinya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik ya. Semoga kita terhindar dari sikap pemboros. Semua orang itu bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya ya. Kita mulai dari niat kita, niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah, kita mulai dengan membiasakan makan dan minum yang sederhana, tidak berlebihan. Nah, makan dan minum kita seadanya ya. Ketika orang tua kita memasakkan kita makanan yang sederhana, kita harus bersyukur, tidak menuntut yang aneh-aneh kepada orang tua ya. Lalu ketika kita mendapatkan uang jajan, kita gunakan secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan pokok. Jangan membeli yang berlebih-lebihan. Membeli pakaian juga ya, membeli pakaian tidak selalu harus mengikuti model yang kekinian. Kita cukup membeli pakaian yang bisa menutupi aurat kita ya. Nah, kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka boros itu pun akan berlanjut sampai kita tua nanti ya. Bahayanya kalau boros itu suatu saat tidak dapat terpenuhi, maka akan timbul berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, bisa-bisa juga mengambil barang milik orang lain, dan akan menghalalkan segala cara ya. Jadi ayo kita mulai hidup sederhana mulai dari sekarang ya. Baik, kita masuk di materi yang kedua ya. Mari ikhlas beramal. Yang pertama, apa sih arti dari ikhlas? Di sini ikhlas artinya atau maknanya bersih ya. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada di dalam hati kita ya. Ada juga pengertian lain, ikhlas itu intinya adalah kita melakukan sesuatu yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak mengharapkan apapun selain Allah. Jadi entah itu respon dari orang lain ketika kita membantu orang lain, terima kasih atau memberikan sesuatu, kita tidak dipengaruhi oleh itu. Semuanya ikhlas karena Allah. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah tadi ya. Misalnya contohnya adalah Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang lain, maka Pak Ahmad belum dikatakan ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu benar-benar tidak mengharapkan pujian ataupun imbalan dari manusia ya. Kita hanya mengharap ridho atau pahala dari Allah. Di sini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ya. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum
wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ikhlas itu adalah buah dan inti dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah semata. Karena tujuan kita hidup ini memang dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, ikhlas beramal karena Allah ya. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut Islam akan mendapatkan pahala. Di sini ada firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan menyembah Allah itu dengan ikhlas ya. Berarti melakukan ibadah, sholat harus dengan ikhlas karena Allah. Ataupun ibadah yang lain ya, selain sholat, semua ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang ikhlas ya. Yuk kita pelajari ya. Di antaranya yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Nah, kita kalau beramal tidak mengharapkan pujian ataupun imbalan ya. Walaupun kita tidak dipuji, kita tetap senang karena kita karena Allah. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah dari Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian adalah bukan tujuan kita ya. Kalau kita dipuji alhamdulillah, tidak dipuji pun alhamdulillah ya. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amal kita kepada orang lain. Ketika kita sudah beramal, maka tidak kita ceritakan atau kita tunjukkan ke orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas ya. Nah, inti dari pelajaran kita kali ini, kita harus benar-benar ya untuk melaksanakan kehidupan yang sederhana dan ikhlas. Karena sederhana dan ikhlas sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia di dunia ini ya, agar kita menjadi orang-orang yang mulia juga seperti beliau dan selamat dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, sekian dulu untuk pelajaran kita kali ini di pelajaran yang ke-8. Semoga apa yang kita pelajari kali ini semuanya dapat memahami dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya robbal alamin. Baik, marilah kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.